Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari hasil kerja UTS saya, yaitu satu, apa yang Anda ketahui tentang hukum. Jadi, hukum itu adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dua, apa yang Anda ketahui tentang sumber hukum? Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum yang bersifat mengikat. 3. Apa yang Anda ketahui tentang asas-asas hukum yang ada di Indonesia? Asas-asas hukum tersebut ialah kesederajatan di depan hukum. Maknanya adalah tidak peduli apa strata ekonominya maupun keturunannya, maka semua orang adalah sama dalam hal baik, harkat, dan martabat di depan umum. Yang kedua adalah ketentuan peraturan atau undang-undang yang memiliki sifat yang khusus dan tidak terganggu oleh adanya ketentuan yang umum sifatnya. Yang ketiga, dengan tingkat yang lebih tinggi biasanya mendapatkan prioritas dalam hal pemanfaatannya daripada peraturan dengan derajat yang lebih rendah. Yang keempat, di atas undang-undang yang lama meskipun mengatur objek hukum yang sama, asas ini berlaku ketika adanya pertentangan dalam undang-undang terbaru dengan yang lama. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang sistem hukum Indonesia? Jadi, sistem hukum di Indonesia itu berbeda, yaitu dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, diantaranya yaitu sistem hukum Eropa kontinental, yang artinya suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan dalam dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Kemudian yang kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Yang ketiga, hukum adat atau kebiasaan, yaitu aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya perkampungan, perdesaan terpencil yang masih mengikat hukum adat. Kemudian yang terakhir adalah hukum agama, yaitu sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem ini biasanya terdapat dalam kitab suci.